Lebih bagus backstory pertama Sanji daripada backstory kedua. Saya kayaknya itu sih yang bikin apa ya? Justru tambah Kok gini ya? aku pribadi ya. Iya. No. Kuat. Solo. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan di sini ada saya Hans. Ya, masih bersama kita berdua dan ini akhirnya setelah sekian lama, kayaknya terakhir tahun lalu ya, kita Denden Turnamen. Ya. Jadi di Denden Turnamen kali ini kita akan mengadu backstory dari karakter utama di One Piece. Nah, jadi untuk turnamen ini kita pilih dari 10 ini ya, kru topi jerami. Dan ini bahkan spoiler ya. Bakalan banget spoiler. Kalau yang belum sampai terakhir, ini pasti spoiler. Jadi bisa skip kalau anti spoiler club. Tapi kalau nggak masalah, silakan nikmati. Menyimak. Ya. Yes. Oke. Jadi sebelum mulai mungkin ada info atau apa gitu yang mau ditambahkan. Kitanya tidak ada ya. Oke. Ya, jadi langsung aja ya kita mulai turnamennya. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai turnamen ini mungkin ada pendengar yang belum tahu Denden Turnamen ini apa sih. Jadi kita akan mencari dari beberapa kandidat, kita akan menentukan satu orang juara sebagai karakter yang punya backstory terkeren. Nah, di thumbnail atau di cover art itu sudah ada bracket ya. Jadi kita lihat bracketnya itu ada bracket atas, bracket bawah. Nah, jadi nanti kita akan diskusikan atau kita argumenkan dari dua karakter ini yang bisa lolos yang mana. Jadi diadu sampai akhirnya satu pemenang. Jadi karakter dengan backstory terkeren. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke. Ya, terus apa lagi? Deden Mushimash, pakai Deden Mushimash. Boleh. Biar nggak buang waktu kalau stuck. Ya, jadi kita akan menggunakan Denden Mushi emas itu semacam wildcard ya. Jadi karena kita ini hanya 2 orang, jadi kalau ada yang seri, kita voting satu-satu. Nah, disitulah kita bisa menggunakan Denden Mushi emas dan meloloskan karakter pilihan dari yang memakai Denden Mushi emas itu. Ya, kurang lebih gitulah. Kalau belum paham ya nanti diikuti aja, siapa tahu paham. Seiring berjalannya podcast ini. Terus ini ya, Denden Mushi emasnya masing-masing dapat jatah 1, gimana? Oke, langsung aja kita mulai. Denden Turnamen mencari backstory terkeren. Oke, jadi ini ada bracket atas dan bracket bawah dan jumlahnya ganjil ya. Kita lihat bracket atas ini ada 2 yang bercabang lagi, yaitu kanan atas Robin dan Franky. Yang bracket bawah juga ada Brook dan Jinbei yang bercabang. Nah, nanti kita akan adu dulu 2 itu yang lolos untuk masuk 8 besar yang mana. Oke ya. Yap. Oke, kita mulai dari Robin dan Franky. Yes, kita mulai babak penyisian bracket atas Robin versus Franky. Silakan, kamu duluan deh. Dari tadi aku terus yang bacot. Oke. Dari Robin dulu ya. Yes. Ini sambil aku mengingat-ingat ya, karena udah agak-agak lupa. Ya. Robin ini berarti backstory-nya itu yang dari Ohara ya? Ya, betul. Itu ceritanya gimana ya? Oh, jadi ini seingatku juga. Aku agak lupa ingat. Jadi si Robin itu ceritanya tinggal di Ohara dan gak sengaja makan buah iblis. Terus dia jadi freak gitulah. Terus dijauhi teman-temannya toh, gak punya teman. Tapi ada satu tempat yang selalu menerima dia, yaitu di perpustakaan. Dan
dan ada kakek Clover di situ. Nah, jadi dia lama-lama di situ belajar tentang sejarah gitu-gitu. Itu sampai akhirnya dia menjadi ahli sejarah lah, secara nggak langsung ya. Nah, tapi dia ini kalau nggak Oke. salah diceritakan yatim piatu. Jadi dia nggak tahu ibunya siapa. Oh, ada mamanya kan? Mamanya, Nikovia. ya mamanya ada. Cuman saat itu dia ditinggal gitu deh kayaknya. Kayaknya mamanya itu penelitian gitu. Intinya Oh, gitulah. Jadi dia di oke itu oke. sebatang kara. Seingatku ya, ini sorry kalau salah. Nah, jadi setelah itu, nah ini yang aku juga mulai agak samar-samar. Suatu ketika pemerintah atau CP berapa, nah itu mau membumi hanguskan Ohara karena dipikir ada ini kan, menyimpan rahasia dunia itu loh yang nggak boleh diketahui. Oke. Nah itu tuh dipanggillah Buster Call dan akhirnya ya itu hancur semua yang ada di pulau itu. Dan Terus kalau saat-saat nggak salah adalah, iya kalau nggak salah terus ada seorang marinir yang dia penyandang nama D juga ya di oh backstory iya itu ya. itu ya Jaguar de Saul. Ya kalau ini nggak salah ingat juga, jadi di tengah Buster Call itu, pokoknya kalau nggak salah semuanya itu hancur kecuali Robin. Yes. Oh siapa? Mamanya itu sempat balik juga, sempat mau nolong. Ha. Tapi aku lupa-lupa ingat juga. Pokoknya akhirnya gimana mamanya memutuskan untuk dead duluan. Gitu Ya intinya. ya. Pokoknya kayak mamanya tetap bertahan di Ohara, tapi si Robin ini dia Disuruh kabur kabur. dengan pertolongan si itu Jaguar de Sauro. Yes. Yang akhirnya si Jaguar itu dikalahkan oleh Aokiji. Ya. Jadi ini kenapa backstory ini yang membuat dia takut sama Buster Call sama Aokiji juga. Yes. Yang kemarin ada di arc itu ya. Water Ah. Seven. Dan itu pun sebenarnya Robin bisa selamat karena belas kasihan Aokiji. Iya juga sih. Soalnya Aokiji kan ngelihat marinir ini kok sadis banget gitu loh. Sampai menghancurkan sebuah pulau dan membunuh orang-orangnya. Nah, di situ ada satu titik belas kasihan dari Aokiji yang melepaskan Nico Robin. Tapi dengan catatan dia akan mengawasi terus gerak-gerik Nico Robin. Nah, itu. Oke. Itu dari si Robin ya. Itu sebatas Secara yang kayak kayak gitu lah yang kita sebatas ingat. yang kita ingat. Ini kayaknya fail ini. Kita sudah lupa-lupa tapi kita terus turnamen. Kalau yang Frankie ini masih ingat ini aku. Masih seger di kepala. Iya, sama. Karena kita barusan recording yang J-Pop Water Seven ya. Yes. Jadi kalau Frankie ini dia backstory-nya ya lebih kayak ke asal usulnya di Water Seven juga sih. Di Yes. situ ada karakter yang namanya Tom. Mm-mm. Dia manusia ikan yang bekerja di Water Seven membuat kapal. Jadi dia itu prinsipnya itu kayak kapal itu apapun kalau dibangun itu ya kita harus bangga gitu ya. Yes. Nah, ini juga dia ada mirip-mirip sama ini sih kayaknya. Backstory-nya sama Robin ini kayak 11-12 gitu karena dia juga ada menyimpan rahasia yaitu Pluton Oh, atau blueprint. oh, iya juga ya. Ini cocok disandingkan nih, one on one. Ya. Jadi blueprintnya Pluton, terus di sana dia kayak dijebak sama CP juga Iya, di Five. CP Yang berapa dipimpin oleh gitu. Spandam. Ya, Jadi dia ditangkap, diadili. Jadi pertama itu karena dia membangun kapalnya Gold Roger. mm-mm. Dan yang kedua itu sempat ada sabotase dari si Spandam itu juga. Jadi ada serangan ke kota dari kapal-kapal yang dibuat sama si Frankie. Ya, Nah itu yang akhirnya padahal itu kerjanya si Spandam. Tapi akhirnya itu ditimpakan ke Tom dan Tom menerima hukuman itu. yes. Terus di situ Frankie apa ya? Kayak marah terus ya pokoknya asal usulnya dia sehingga gimana dia bisa jadi cyborg gitu sih. Ya, ditabrak kereta terus dia menyembuhkan atau mereparasi dirinya sendiri gitu. Jadi cyborg. Keren juga itu. Ya. Hmm. Mungkin
ini ya, kalau kita bahas terlalu dalam ceritanya takutnya terlalu lama ya. Mungkin kita inti-inti dari backstory gitu ya. Poin-poinnya aja ya. Oke. Pokoknya intinya kalau dari dua cerita ini ada beberapa persamaan sih. Yang pertama itu itu tadi kayak mereka itu ada menyembunyikan kayak rahasia-rahasianya. Kalau di O'Hara, Robin kan Void Century. Kalau di Frankie kan Frankie itu, Pluton. ya Pluton. Yes. Terus kayak mereka itu apa ya? Backstory-nya itu kayak ada sesuatu yang lebih besar gitu loh. Kayak ada karakter Iya, iya. Via atau Tom. Ternyata mereka tuh punya peranan besar di dunia One Piece. Kayak Tom ternyata dia yang membuat kapalnya Gold Roger. Kalau Via ternyata dia ekspedisi yang meneliti tentang itu kan, sejarah yang hilang itu kan. Iya, iya. Bisa dibilang orang-orang penting untuk apa ya? Dunia atau sejarah atau gerakan yang ada di dunia gitu lah intinya. Berpengaruh besar. Nah. Oke, Oke. langsung aja voting ya. Ya. Kayaknya kita bakal vote yang sama ini feelingku. Menurutmu? Ya emang sih. Tapi secara ini juga apa ya? Backstory-nya Robin juga kurang greget gimana sih? Apa kurang tahu ya? Mungkin kalau nanti aku baca lagi beda ya feel-nya. Iya, ini kayaknya Tapi sekarang faktor pengingat juga berpengaruh sih. Ingatan kita agak lupa-lupa sama yang baru fresh. ya tapi ya sekali lagi ya, ini kan turnamen kita for fun aja ya. Jadi subjektif. Tapi untuk saat ini saya memilih backstory-nya Frankie. Ya, aku juga setuju. Oh ya, ini disclaimer juga sekalian. Sebelum ada keributan, ada yang kontra. Ini podcast tidak benar. Ini podcast apa ini? Ini kita hanya untuk fun, untuk senang-senang dan sebatas pengetahuan kita aja. Oke? Ya. Ya, jadi Frankie ya lolos ya. Ya. Nah, mungkin nanti di J-pop berikutnya setelah kita baca ceritanya backstory-nya Robin nanti bisa kita bahas lagi sedikit. Apakah lebih bagus? Turnamen lagi ya. Nggak turnamen, dibahas di ini aja. J-pop. Oh, ini mungkin pendengar ada yang nggak tahu. Ini nggak ngerti apa sih J-pop itu. J-pop adalah jurnal perjalanan One Piece seri dari Denden Podcast yang kita membahas tiap arc yang ada di One Piece. Dan terakhir kita udah sampai di Water 7 ya. Jadi kita masih cukup fresh. Backstory Frankie kita cukup fresh tahunya. Kalau Robin ini kayaknya baru minggu depan sih. Nah itu bonus. Sekalian iklan cuy. Ya. Oke, jadi untuk babak penyisihan pertama ini yang lolos adalah Frankie. Ya, kita lanjut ke babak penyisihan di bracket bawah. Ada Brook versus Jinbei. Nah, ini sama-sama senior. Bukan senior ya, apa ya? Secara umur lah senior, tetua. Dan juga paling akhir, paling baru join. Dan backstory-nya kalau yang lain kan kebanyakan anak-anak ya. Hampir semua anak-anak. Jinbei dan Brook, backstory-nya ketika mereka udah dewasa. Nah ini menarik. Oke. Dari Brook dulu ya. Yes. Saya coba sekilas saja. Jadi backstory-nya itu gimana ceritanya Brook bisa menjadi tengkorak itu sih kayaknya. Penjelasannya itunya. Jadi dia makan buah iblis. Yes. Yang membuat dia itu tidak bisa mati ya. Tetap hidup meskipun jadi tengkorak. Ya. Itu backstory sampai yang ke Labon itu nggak sih? Termasuk ya? Iya, backstory-nya ya itu. Jadi dari awal dia bersama bajak lautnya yang dulu ketemu Labun. Nah itu asal-usulnya itu backstory-nya. Iya. Dan di sini cukup mind blowing juga ya, karena waktu dulu kan kita menganggap siapa yang ditunggu Labun. Kita kira kan Gold Roger kan. Iya, kita mikir, oh Roger. Ternyata bajak lautnya Brook. Dan yang ikonik dari Brook ini waktu dia yang nyanyian ini, Sakibing. Oh, bro, ini kandidat pemenang sih menurutku.
si Brook ini. Sakebing sambil dia main musik itu sama teman-temannya sebelum mati Mokat. itu. Quartet. Trio. Duo. Solo. Ya. Itu. One of the best backstory, man. Kandidat kuat pemenang. Jadi untuk Brook itu ya. Yes. Kemudian yang kedua si Jinbe. Ini correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau nggak salah itu tentang Sun Pirates bukan? Yes, bener. Jadi kayaknya kalau Jinbe ini lebih luas ya cakupan ininya. Kayak ceritanya itu nggak cuma tentang dia, tapi Iya, nggak ada spesifik tentang Jinbe sendiri ya. ada Arlong sama Tiger juga. Itu jadi backstory yang unik sih. Cukup unik dibanding yang lain. Terus ini karena aku kan juga belum nggak terlalu ingat itu ada yang bicara tentang si Jinbe dia waktu di backstory kayak apa gitu, stance-nya dia seperti apa gitu. Nggak ada yang secara langsung gitu sih. Pokoknya intinya ceritanya dia join di Tiger toh, Fisher Tiger. Nah terus ya itu sebenarnya inti dari backstory-nya yaitu tentang menentang rasisme gitu. Ceritanya si Fisher Tiger kan. Iya. Lebih fokus ke Fisher Tiger-nya, tapi di situ diceritakan kalau Jinbe ini jadi penerusnya gitu lah. Jadi Kapten Sun Pirate toh. Nah, jadi kayaknya emang ya kalau secara backstory Jinbe kurang menurutku. Karena kurang spesifik untuk Jinbe-nya. Dia lebih luas yang diceritakan gitu. Ya. Jadi ini pengingat aja ya, garis besar aja buat yang mungkin lupa. Jadi backstory-nya waktu di pulau apa namanya? Gyojin. Air itu apa namanya? Gyojin Island itu tentang Fisher Tiger. Dulu itu dia kayak bajak laut merman yang ada kayak konflik-konflik dengan manusia gitulah, konflik rasialisme atau apa gitu. Dan Jinbe itu salah satu anak buahnya. Dan di situ ceritakan gimana Fisher Tiger itu menghadapi manusia. Waktu itu ada dilema kayak dia mau transfusi darah gitu ya. Yes. Nah itu paling momen paling epic sih. Fisher Tiger ngaku kalau sebenarnya dari lubuk hatinya dia tidak bisa menerima darah manusia. Wow, that's so deep. Jadi di titik akhir sebelum dia itu harusnya dia kan bisa diselamatkan kalau dia terima darah manusia kan. Ada yang darahnya cocok, cuma dia nggak mau terima darah itu, jadi dia akhirnya mau cut. Tapi pesan yang disampaikan terakhir, bagaimanapun, walaupun aku seperti ini, kalian jangan membenci manusia. Dia bilang gitu. Yes, itu deep sih. Kalau kita lihat pesan-pesan dari backstory di One Piece emang hampir semua deep ya, kecuali sebelahnya Jinbe itu. Sebelah kanannya maksudku. Oke. Dan ini ya, apa? Gitu sih. Jadi semangat itu yang dibawa sama si penerusnya Jinbe menjadi kapten Sun Pirate berikutnya. Yes. Oke. Makanya itu pecah dua jalan kan. Ada si Arlong yang dia justru ngambil jeleknya dari Fisher Tiger, si Jinbe ngambil baiknya. Yes. Itu sih intinya. Oke, mungkin ini saatnya voting ya. Ya. Aku dulu ya. Oke. Kalau aku sih ya Brook. Sama seperti yang tadi udah tak bilang, kalau Jinbe emang pesannya keren, tapi deepnya itu kurang. Deepnya dapet, tapi untuk spesifikasi ke Jinbe-nya itu kurang. Itu sih menurutku. Dan Brook nggak kalah deep juga. Kita tahu dari Brook, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa seorang pria tidak akan mengingkari janjinya, cuy. Itu. Ya. Oke. Oke, aku mungkin ya bisa sama ya, karena ya alasannya sama juga. Backstory-nya kan harusnya fokus ke karakternya ya. Yes. Kayak contohnya si Frankie itu kita tahu kenapa dia akhirnya menjadi cyborg gitu. Jadi ada
backstory-nya dia secara spesifik tentang dia. Kalau Robin Yes. kan gimana dia akhirnya bisa takut sama Aokiji, ada Buster Call, terus kenapa dia akhirnya berpindah-pindah organisasi kayak gitu. Mm-mm. Kalau aku sih secara ini dua orang ini sih memang kurang deep ya kalau menurutku ya. Tidak terlalu menunjukkan kayak apa yang membentuk mereka gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena juga backstory-nya karena dari dewasa ya. Oh iya ya. kayak Mungkin gitu. faktor yang paling itu ya karena mereka backstory-nya udah dewasa, bukan dari anak-anak sih. Kalau kayak yang kulihat menurutmu dari pandanganmu itu. Ya. Tapi emang balik lagi kalau misalnya bicara tentang backstory ya tadi sih kelemahannya yang ceritanya Jinbe itu dia tidak terlalu fokus ke karakter Jinbe itu sendiri. Mm-mm. Yang lebih diangkat Fisher Tiger-nya. Padahal harusnya kan bisa aja ya dibikin setengahnya 50-50 lah kayak di ceritanya Frankie sama Tom. Walaupun Tom kan katanya lebih apa ya cukup mendominasi juga, tapi kan porsinya Frankie juga bisa dibilang setara gitu sih. Ya ya paham. Justru yang di Jinbe ini kurang. Jadi aku lebih pilih Brook. Oke, kalau gitu kita udah dapat top 8. Brook masuk ke 8 besar. Yep. Oke. Jadi baru mulai turnamen sesungguhnya. Yes, setelah 20 menit. Oke, kita mulai. 8 besar, mulai dari kiri atas. Usopp versus Sanji. Ini mungkin kita perlu make sure dulu ya di sini. Batasan backstory. Usopp kita tahu cuma ada satu backstory-nya sejauh ini. Sanji ada 2. Ini kita overall aja ya. Jadi rata-rata dari keseluruhan. Ya, Oke. semua. Ya. Ya, kalau menurutku Usopp ini ya kita tahu backstory-nya emang nggak, kalau di komik itu kayaknya cuman beberapa halaman ya. Singkat. Iya, mungkin cuman 5 halaman kayaknya. Tapi ya kalah ini. Usopp kalah. Tapi backstory Sanji yang paling awal itu adalah backstory yang membuat ketika kita ngikutin One Piece, wow, One Piece ini loh. Gara-gara backstory Sanji, saya memakan kakinya sendiri. Itu. Jadi aku ya kayaknya udah cukup jelas lah ini. Silakan pendapatmu dulu lah, biar ada agak durasi. Nggak bahas yang waktu dia di Germa. Oh ya, terus selain backstory itu Sanji juga ada backstory yang baru yaitu di Germa ya. Dimana diceritakan ternyata dia itu punya 5 bersaudara. Ada siapa? Ichiji, Niji, dan Reiju, dan nah itulah. Pokoknya dia itu anak eksperimen yang dibuang oleh papanya sendiri karena dia dianggap produk gagal. Dan menurutku backstory itu jujur aja ya ini, semakin ke belakang, backstory itu semakin sulit dicerna menurutku. Soalnya sudah terlalu banyak aspek-aspek ini ya. Gimana ya jelasinnya? Kayak misalnya backstory Sanji yang pertama itu kita nggak perlu tahu terlalu banyak. Kita cukup tahu ada kapal, ada karang, ada chef, ada makanan. Udah itu aja. Kalau backstory Sanji yang baru kita harus tahu ada Germa, ada gitu-gitulah maksudku. Ngerti tak maksudku? Paham? Ya. Nah itu, jadi mungkin kalau aku lebih prefer untuk melihat Sanji dari backstory yang pertama aja. Kalau yang kedua aku kurang begitu mengena lah. Itu sih kalau dari aku ya. Tapi so far antara Sanji dan Usopp ya udah jelas sih. Emang itu sih. Si Usopp kan karena emang sederhana ya backstory-nya. Irit. Tapi cukup oke sih. Maksudnya kalau aku bacanya cuma katakanlah kita baru baca sampai isi 10 aja kan udah ada backstory-nya Usopp sama Sanji. Itu ya pasti milih Sanji sih karena ada efek apanya? Shocking efeknya gitu. Iya, lebih kayak mind blown gitu. Blow. Iya. What? Damn, gitu-gitu lah. Yang Usopp sih ya cukup keren cuma karena dia dibandingkan sama Sanji ya kalah lah si Usopp.
ini baru berdasarkan backstory yang isi dulu ya, belum sampai yang Germa ya. Yes. Nah, tapi ini menurutku aja ya, jangan dibully ya. Kayak yang backstory tambahan dia yang di Germa segala macam itu kayak kalau aku ya kesannya kayak dibuat-buat aja sih, nambah-nambahin supaya ada ceritanya gitu. Nah, nah itu kenapa aku nggak setuju kalau Zoro ada backstory-nya lagi. Ngerti maksudku? Itu alasan, salah satu alasan. Mending ya udah Zoro gitu aja. Jadi menurutku, Ada teori di Wano antar ada backstory-nya Zoro gitu. nah iya itu, Gimana? itu. Unpopular opinion. Tapi banyak loh orang yang beropini kalau backstory Sanji emang agak ini. Kayak, Plus gitu sih kalau menurutku. iya. Bukan kayak dipaksakan sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Semakin kita kontroversi, siapa tahu semakin rame podcast ini. Ya, supaya kita viral di Yes. forum OP Lover. Dan forum-forum lainnya yang kita tidak tahu. Oke. Kalau Oke, Usop aku nambahin. Tadi kan katamu Usop emang backstory-nya ini ya. Kalah karena lawan Sanji. Menurutku Usop bisa menang kalau lawannya Zoro. Kalau yang lain tetap kalah. Oh iya. Oke. Yaudah, kita voting aja ya. Langsung ini. 1, 2, 3 ya. Hitungan ketiga nanti. 1, 2, 3. Sanji. Oke, Sanji lolos ke semifinal. Oke, kita lanjut ke next to the next. Ini adalah antara Luffy melawan Frankie. Nah, Frankie tadi sudah cukup banyak kita bahas. Mungkin kita coba sorot Luffy ya. Kalau Ya. Luffy ini ada 2 backstory ya. Backstory yang paling awal banget, sama backstory di tengah-tengah. Ya. Kalau yang tengah-tengah itu kan yang sama Sabo itu kan. Ya, Ya kayaknya harus masuk juga sih. oke. Cuma apakah dengan kalau kayak saja kan dia nggak perlu backstory tambahan udah menang. Nah, Luffy perlu nggak? Mungkin kita lihat keseluruhan aja biar adil. Oke. Ya kalau Luffy backstory awalnya menurutku ya average sih. Nggak sampai kita lihat backstory itu, wah anjir keren banget nih. Nggak ada gitu kan. Kayak ya, oh iya oke. Ini adalah mula dari One Piece ya, oke. Terus kalau backstory yang tengah-tengah is, ya cukup lumayan lah. Cukup menghibur. Tapi rasanya nggak terlalu deep gitu ya. Sepengingatanku ya. Nggak terlalu Ya, berkesan sampai, karena gitu. ini juga kasusnya sama kayak ini kan si backstory-nya Jinbe. Walaupun ada Luffy di situ, tapi kan lebih fokusnya ke Sabonya kan. Lebih ke S sih menurutku. Karena kan itu Oh iya, kayaknya lebih ke Ace. lebih ke apa ya, cerita setelah S. Sabo dan Ace. Ya Iya, itu. iya. Jadi lebih kurang fokus ke Luffy-nya. Ya ini kalau menurutku juga sama juga sih. Sabo backstory yang ada Sabonya itu mirip sama Germanya Sanji. Kakak-kakak adiknya Sanji itu. Oh iya juga ya. Iya. Kayak tiba-tiba muncul kayak dipaksakan gitu sih kalau aku sih. Iya. Terutama Sabo kan. Kita akan Ya. dibully nih. Kayak seolah apa ya? Ada nih karakter baru Sabo gitu. Ada nih karakter baru dari Germa. Terus kayak seolah kayak disangkut pautkan sama karakter yang sudah ada gitu loh. Jadinya kayak gitu. Aku sih merasa kayak gitu ya. Ya, aku juga setuju kok. Setuju. Kayak gitu sih. Oke. Tapi emang apa ya? Mungkin karena dirasa kurang mantap kan juga ya. Yang banget salah backstory-nya Luffy atau Sanji makanya harus ditambahin lagi gitu kali. Enggak sih, itu ya karena Oda suka aja bikin gitu-gitu. Suka-suka dia lah. Oh nih sama kayak nih. Udah lihat trailer barunya ini. Fast Furious 9. Baru banget nggak? Kayaknya sempat lihat sih kemarin-kemarin, tapi lupa ingat. Oh, ya, tahu. Ya. Itu John Cena kan? Iya, John Cena muncul sebagai kakaknya
Dominic Toretto. Iya ya, paham. Iya. Komen-komennya di kolom komen di video trailernya. Padahal selama 8 film kakaknya nggak pernah muncul. Ini baru muncul gitu. Nah, iya. Ya, aku setuju itu. Itu feel-nya sama seperti kita melihat backstory Sanji yang baru sama backstory Luffy yang baru. Setuju sih. Wah, masa selama ini tiba-tiba baru muncul gitu kan? Iya. Agak janggal gimana gitu. Oke, tapi kalau backstory Luffy ya, aku bisa membenarkan sih. Masih bisa membenarkan. Soalnya Ace dari awal sudah ada, Ace. Ya, Ace-nya itu masih oke lah. Kalau Sabo ya 50-50 lah. Karena kan diceritakan mati ya. Jadi ya kita wajar kalau kita udah nggak nganggap lagi. Itu sih. Kalau Germa? Sedikit pembelaan. Germa ya wajar sih udah dilupakan Sanji ya. Tapi agak gimana gitu. Ya, Germa ini agak aneh sih. Karena kan harusnya dia kan negara yang cukup besar ya. Harusnya ya sempat terbersit juga kan selama ini. Masa nggak kedengaran sama sekali? Ya. Oke. Ya udah. Itu aja sih opini. Kita langsung ke resultnya aja. Antara Luffy dengan Frankie. Kamu dulu? Kayaknya Frankie sih. Ini kayaknya Frankie menang karena lawan-lawannya yang backstory-nya lemah. Ya, aku setuju sih. Karena walaupun Luffy ini karakter utama, dia ada pengenalan tentang Shanks juga di awal. Salah satu tokoh utama juga ya. Tokoh penting lah. Tapi kayak apa ya? Kayaknya dia kalah di message atau pesan moral kali ya. Ya, setuju. Backstory-nya enggak? Itu kayaknya lebih kuat di Frankie. Oke. Kalau gitu Frankie lolos masuk ke semifinal. Kita lanjut. Yep. Lanjut ke bracket bawah. Semifinal ada Brook melawan Zoro. Pertarungan sesama pendekar pedang. Dan kayaknya kita nggak perlu berargumen. Emang ada yang mau menangkan Zoro? Reminder aja untuk Zoro. Itu backstory-nya di tempat dia belajar pedang itu ada seorang yang namanya Kuina. Ya. Lawannya Zoro yang cukup kuat ya. Ya. Dia selalu di atasnya Zoro. Tapi terus dia meninggal jatuh dari tangga. Ya. Terus karena itu akhirnya Zoro bertekad untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Selesai. That's it. Itu keren sih. The idea of using three sword. Nah, pedang ketiga, pedang dari Kuina. Sedangkan Zoro udah pakai 2 pedang di mulut. Itu keren sih konsepnya. Menurutku Zoro ini bisa jadi ranking 1 loh di turnamen ini. Ranking 1 dari bawah. Ya. Gini, ini waktu dulu kan misalnya kalau waktu kita baca di Arceus Blue, waktu kita baru sampai karakternya baru 2, Luffy sama Zoro. Ya. Kayaknya yang Zoro ini cukup oke lah. Dibandingkan Luffy ya, kalau waktu awal-awal dulu ya. Kalau menurutku sih, kalau kamu gimana? So-so lah. Podo ae. Podo. Sama-sama average lah. Karena yang Zoro ini setidaknya ada yang meninggal. Oh. Kalau si itu kan coba buntung aja. Orang gitu. Iya juga sih. Tapi ya feel-nya itu sama aja, nggak sampai gitu. Tapi by the way kalau di anime ya, backstory Zoro ini di stretch loh. Kalau nggak salah jadi 1 episode. Biasanya kan 2 chapter jadi ini. Jadi 2 chapter jadi 1 episode. Nah ini kalau nggak salah inget 1 episode dibuat backstory Zoro sendiri. Padahal di komiknya nggak sampai 1 chapter loh. Cuma berapa halaman aja kan itu. Ya. Itu sih. Oke. Kayaknya kita nggak perlu berargumen terlalu banyak di sini. Apa mungkin Zoro ini ya? Mungkin perlu juga ya second chance, second backstory ya. Aku merasa bakal aneh sih kalau ada backstory lagi. Kecuali backstory-nya masih di kampungnya ya. Tiba-tiba dia dari Wano, lahir di Wano.
bakal aneh sih Kalau kayak. backstory-nya masih seputaran ada Quina atau gimana waktu masa masih hidup ada apa-apa gitu, itu kayaknya lebih oke Iya, lah iya. daripada background yang beda sama sekali ya, kayak si Sanji gitu. siapa Sanji ya, tiba-tiba dia dari negara lain atau gimana. Itu bakal berasa aneh sih. Jadi Kalau yang mending, kayak Luffy kan masih oke ya, karena ada backstory-nya kan dari kampungnya sendiri kan. ya meskipun sejak kapan tiba-tiba kampungnya ada ini, ada kerajaan apa gitu di baliknya tiba-tiba. Oh iya. Ini kayaknya kita nggak perlu denden musim mas nih di episode ini ya. Cukup obvious lah. Ya kita lihat saja. Untuk ronde kali ini saya memenangkan si Brook. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya ada kemungkinan kita bakal pakai denden musim mas. Karena ini dua-duanya backstory, salah satu backstory terkuat yang ada di One Piece yaitu Nami melawan Chopper. Wow. Dua-duanya ini sama-sama menurutku salah dua yang terbaik lah Ya. dari backstory karakter utama ini. Oke, kita bahas mulai dari Nami dulu aja ya. Yes. Jadi backgroundnya Nami ini cukup oke sih, karena deep, terus ada pesan moralnya juga oke. Jadi kayak semua aspek ada lah di situ. Tambahin dikit. Soalnya backstory Nami ini gak cuman dari satu arc dibuat backstory gitu aja. Dia dibuild dari awal udah dikasih tahu dari pertama kali ketemu Nami kalau Nami itu benci bajak laut, dia suka mencuri, ngumpulin 100 juta. Jadi itu kayak akumulasi dari hal-hal kecil yang dikumpulkan di depannya. Nah, itu semua dituang ke dalam backstory itu sih. Salah satu kekuatannya itu. Ya, jadi dia bisa dibilang apa ya? Kayak gabungan dari beberapa backstory, apa ya? Atau lebih tepatnya semua elemen-elemen yang kuat dari backstory karakter-karakter yang lain itu ada di Nami. Kayak misalnya tadi kayak teaser-teaser itu seperti punyanya Robin kan. Kita tahu kenapa Robin orangnya seperti itu. Ya, Ternyata ada di backstory-nya itu Nami. Terus ada background tentang desa asal usulnya. Itu kayak sama kayak backgroundnya ya, Frankie di Water Seven. betul. Terus ada backstory tentang dia sendiri, karakter Arlong. satunya itu ya tentang si Arlong juga. Bahkan itu kan merembet kayak ke si Jinbe. Ya, Itu juga cukup keren juga. Sama ada pesan moralnya itu sih yang menyentuh. wow. Setuju. Terakhir ada yang mati, ya itu biasanya. Kalau agak ada yang mati di backstory biasanya kurang keren. Hah. Ciri-ciri backstory yang kurang serak itu kalau nggak ada yang mati itu biasanya. Iya juga sih. Iya juga. Kayaknya yang nggak lolos itu yang nggak mati. Kecuali Zoro. Kecuali Zoro ya. Oke. Lalu Chopper juga iya sih, kurang lebih mirip-mirip elemennya sama si Nami. Cuma kekurangannya karena kita kenal Chopper kan baru aja. Jadi arc itu baru dikenalkan Chopper. Kalau Nami kan udah dari beberapa arc sebelumnya. Ya, benar. Tapi Chopper ini ketika aku baca Kureha mukuli Chopper, wow. Pasti kamu setuju, kamu what the kayak oh perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Jamur beracun. Gemes gimana gitu. Gimana ya kayak Gemes pengen hajar. pengen hajar tapi kok kasihan gitu. Gimana ya? Kasihan tapi kok miris gitu. Perasaan yang sulit diungkapkan ini. Chopper. Ya, Ini sulit sih, bakalan sulit. Ada lagi yang mau ditambahin? ya tinggal milih aja pilihan yang sulit. Ya, tapi susah sih emang untuk milih. Tapi kalau kita lihat dari ini dulu deh, nilai yang bisa dipetik. Kalau Nami itu meskipun kita nggak berhubungan darah, tapi aku nggak bisa berbohong kalau kamu itu bukan anak-anakku. Wow, deep. Chopper, kalau Chopper
eh, dokter siapa? Hiluluk. Itu dia Dulu. parah sih. Kayak mau jadi dokter tapi malah menyusahkan gitu loh. Nggak punya skill. Nah dari situ kita belajar kalau kita mau menolong orang lain, hati yang baik aja itu nggak cukup. Kita harus punya yang namanya ilmu. Nah disitulah ilmu kedokteran dipakai. Ya. Susah Oke, ini. aku udah menentukan. Oke, silakan. Aku memilih backstory-nya Chopper. Kenapa kamu lebih memilih Chopper daripada Nami? Pesan moralnya yang di Nami itu sudah ada di Frankie. Jadi mirip-mirip. Oke. Double Chopper double. ini ya, kalau Chopper ini justru ada dua pesannya. Satu yang tadi itu jadi dokter. Yang satunya itu waktu hidup sebelum mati itu. Wow. Kapan orang meninggal? Aku kelupaan itu cuy. Kayaknya aku setuju sih. Chopper. Chopper. Dan dipikir-pikir lagi ya. Salah satu hal yang paling membuat arc Drum Kingdom yang membuatnya jadi kayak top notch itu ya ini gara-gara backstory ini cuy. Kalau nggak ada backstory ini, arc Drum Kingdom itu ya cuma sekedar arc biasa. Iya. Sedangkan kalau kita lihat arc Nami masih ada ini. Luffy, tolong. Dong. Ayo. Den 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 den. Nah itu. Masih ada itu. Jadi backstory Ya, Chopper ini kayak jadi pondasinya ini sih arc Drum Kingdom. Ya bisa bilang dia apa ya? Bagian utama dari cerita Drum Kingdom itu sendiri sih. Ha. Dan dikemas sampai itu cuy. Sampai endingnya Drum Kingdom. Cita-cita Dokter Hiluluk yang dikembangkan Kureha itu bahkan diwujudkan di situ juga. Wow, Ya, ya. beautiful. Oke, aku juga Chopper. Tapi ini skornya tipis lah. Kalau ada skornya ya kayaknya tipis sih. Menang Chopper sedikit. Yes. Oke, jadi kita udah dapat 4 finalis utama ya. The Big Four, Fantastic Four. Kita akan adu bracket atas, lalu bracket bawah, dan kita akan dapatkan finalis. Ya, kita masuk ke Big Four. Bracket atas ada Sanji melawan Frankie. Ini mungkin supaya fair ya. Supaya Sanji ada kesempatan menang, gimana kalau Sanji kita ambil backstory yang depan aja. Gimana? Katanya tadi keseluruhan. Kok beda sekarang? Ya apa ini? Parah panitia ya. Ini tidak ada panitia, ini hanya have fun aja cuy. Yaudah kamu dulu deh berargumen. Silakan. Oke. Mungkin karena dulu itu kita atau aku ya. Aku tuh mungkin dari dulu tuh karena baru pertama kali baca One Piece. Terus ketemu backstory yang kayak Sanji itu. Jadi shock gitu kan. Yang makan kaki itu kan. Ya. Udah itu aja. Tapi semakin ke depan, semakin ke belakang itu semakin jadi nggak ada apa-apanya cuy ceritanya Sanji. Iya, aku juga setuju sih. Bandingkan apa ceritanya Nami aja udah beda jauh itu. Kalau menurutku ya, dramatisasinya. Terus Chopper, ada Frankie, backstory arc yang lain kayak Alabasta, atau di bahkan Skypia. Pulau Langit. Jadi hancur. Maksudnya hancur itu Bahkan dibanding. sampai lupa aku. Sampai lupa kisahnya Sanji. Maksudnya yang hancur itu backstory Sanji yang lama atau yang baru? Oh, yang lama. Oh, yang lama jadi ketumpuk gitu maksudmu? Iya gitu. Oh, oke. Efek wow-nya shocknya udah hilang gitu sih. Kalau aku sih merasa gitu ya. Bahkan dia sudah dikasih kesempatan backstory kedua, tidak bisa memperbaiki atau mengingatkan lagi memori-memori yang lama tentang Sanji. No, menurutku backstory kedua itu mending gak usah dianggap cuy. Mending backstory pertama. Lebih bagus backstory pertama Sanji daripada backstory kedua. Kayaknya itu sih yang bikin apa ya? Justru tambah
Kok gini ya? Aku pribadi ya. Iya. Harusnya kamu dikasih backstory yang ya harusnya lebih standarnya harus lebih keren dari yang sebelum-sebelumnya kan. Iya, setuju. Walaupun keren juga sih. Kalau di WP kan justru ada pengorbanan mamanya juga, mamanya Sanji yang masih menerima dia sebagai anak kan. Itu kerennya itu beda cuy. Kalau kerennya yang baru itu kayak keren Power Ranger. Wow, keren. Kalau yang lama itu keren dark, go dark. Itu gak sih? Iya, ya. Ya udah gak ada efek shocknya, udah gak ada, cuma efek keren aja. Iya. Setuju. Tapi kalau aku mending ini kembali ke yang tadi, aku lebih prefer backstory Sanji yang pertama sih. Itu kita kayak benar-benar mind blown. Yang ku suka dari backstory Oda itu ya kita dibuat, wait, what? Gitu-gitu loh, kayak perasaan itu. Jadi aku mending lebih prefer backstory yang pertama sih emang. Kalau Frankie gimana Frankie? Ya, karena Frankie kan dia munculnya setelah gelombang-gelombang backstory yang sudah lebih mantap lagi daripada itu sih. Jadi ya, kalau menurutku dia lebih oke lah. Plus lagi kan si Frankie kan backstory-nya aja nggak cuma tentang Frankie aja, ada tentang Water Seven, tentang Tom, Water Seven, tentang Tom, ada Iceberg. kaitannya secara tidak langsung dengan Gold Roger juga. Iya ya. Kita jadi tahu nama kapalnya apa. Kalau Oke. Zef, kita tahu apa? Iya ya. Barati aja. Oke, berarti kamu milih Frankie ya? Kayaknya kali ini kita tidak sependapat. Aku milih Sanji kayaknya. Karena itu saat pertama kali baca itu pas, apalagi waktu kita masih kecil itu kayak benar-benar, ya itu kembali ke yang tadi aku bilang mind blown. Iya, Itu tapi dulu orang itu harus maju ke depan. Jangan cuma ingat masa lalu aja. Oke, yaudah. Kalau kita aku Frankie aja. Frankie kayaknya lebih berbobot ya. Ini Sanji kalau nggak ada backstory kedua mungkin bisa menang sih. Gara-gara ada backstory kedua. Ya, maksudnya itu sih, maksudnya harusnya kalau mau dikasih backstory kedua ya harusnya kalau aku sih itu sih, lebih mempertajam hubungan dia sama Zef atau gimana. Lebih dark gitu yang kita cari. At least kan kayak Luffy masih tetap ada bridge-nya gitu loh. Tetap ada karakter barunya Sabo. Tapi ada tetap kayak di kampung halamannya tuh masih ada kisah-kisahnya. Tadi ada nyambung-nyambungnya gitu loh. Ngerti maksudnya enggak? Iya sebenarnya Sanji nyambung juga sih. Nyambung terakhirnya. Pas dia kabur itu. Kapal restoran. Itu doang nyambungnya. Oke. Ya udah. Berarti yang menang masuk ke finalis pertama adalah Frankie ya. Ya, Frankie. Oke, kita lanjut ke bracket bawah semifinal kedua. Kita akan mengadu antara Brook dengan Chopper. Kayaknya ini cukup gampang ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Chopper. Chopper. Nah, iya setuju sih. Setelah dipikir-pikir lagi, yang buatku hook sama One Piece jadi arc ini sih. Drum Kingdom. Men, backstory Chopper. Ini kayak mungkin salah satu backstory terbaik di sejarah anime sih. Meskipun aku gak ngikutin banyak anime. Tapi respect buat Brook sih. Brook emang cukup sedih sih. Apalagi no 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 Kuat. no 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 Solo. no 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 no. Respect Brook, mantap. Tapi Chopper emang Ya. terlalu mantap backstory-nya. Tapi yang sangat disayangkan dari Chopper tahu apa? Apa? Yang bagus cuman backstory-nya aja.
Lanjut, kita masuk akhirnya. Babak puncak final, kita akan mengadu kandidat Frankie melawan Chopper. Nah, di mana Frankie ini sepertinya lolos ke final karena lawan-lawannya yang lemah ya. Sedangkan Chopper memang ini kandidat juara. Kita lihat apakah Frankie bisa menjadi underdog untuk turnamen kali ini. Oke, dipersilakan argumennya. Kayaknya Frankie ini karena kita barusan baca ya. Ya itu, salah satu faktor juga. Langsung ke penilaian aja. Kalau aku memilih, Oke. kayaknya Chopper sih. Chopper. Iya. Oke. Karena apa ya? Chopper itu saking worth it-nya atau saking mengenanya kisah backstory-nya itu sampai dibikin, tahu nggak, ada the movie yang tentang Drum Kingdom dibikin ulang lagi. Oh iya, tahu. Nice. Dan itu sudah ada Frankie-nya. Iya, bahkan arc Frankie nggak ada arc Frankie ya. Movie Frankie nggak ada. Adanya movie Chopper. Bahkan Frankie yang udah muncul dimasukkan lagi karakternya di movie yang Drum Kingdom itu. Tahu nggak sih? Tahu. Bener kan? Jadi waktu ceritanya waktu ke Drum Kingdom itu Frankie udah ikut. Iya, dibalik ceritanya. Jadi bahkan Frankie pun harus tunduk kepada Chopper. Iya, setuju sih. Emang itu sih, karena dia, keuntungannya itu karena dia porsinya kayak pas gitu sih, apa ya, di satu kerajaan, satu Drum Kingdom itu, terus dikasih backstory gitu aja. Satu gitu aja udah jadi cerita yang cukup bagus ketiga. Iya, paham. Udah jadi nggak terlalu banyak campur tangan dari luar. Kisah-kisah dari luar disangkut pautkan ke Drum Kingdom itu. Jadi kayak makanya bisa dibikin movie kan. Dan kisahnya cukup oke sih. Setelah dipikir-pikir kayaknya Drum Kingdom ini bisa jadi salah satu arc terbaik sih. Nanti kita akan lakukan ya ini. Turnamen arc terkeren. Nah, gimana? Ya. Nanti suatu saat. Dan I have to agree sih. I have to agree. Kalau Chopper emang one of the best. Tapi respect buat Frankie sih. Frankie mengajarkan kita khususnya para seniman-seniman ya. Meskipun gambarmu jelek, hasil karyamu jelek, tapi tetap itu karyamu. Kamu harus bangga. Itu. Bonus. Ya. Terus mungkin aku akan mengakhiri argumen final ini dengan sebuah quote ya dari Dr. Hiluluk. Kapan seorang manusia akan mati? Apakah ketika jantungnya ditembus oleh peluru? Bukan. Apakah karena dia terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Bukan juga. Apakah ketika dia minum jamur beracun? Juga bukan. Seorang manusia akan mati jika dia dilupakan. Itu. Ya. Oke, sah pemenangnya dari backstory terkeren adalah Chopper. Nah, jadi itu turnamen kali ini kita sudah dapat pemenangnya Chopper, backstory terkeren, tapi hanya keren di backstory-nya aja Chopper ya. Setelah itu sudah tidak keren. Yang terakhir keren itu waktu ini sih. Yang dia di Enies Lobby jadi monster itu aja sih. Habis itu udah mulai. Iya, soalnya itu kan dia downhill. Itu udah klimaks sih kayaknya. Soalnya dia belum ada lagi. Soalnya di situ dia dapat lawan by one gitu. Sampai sejauh ini kan belum ada lagi sih. By one yang cukup porsinya matang gitu. Oke, jadi itu aja ya kayaknya. Untuk turnamen kali ini. Ya, mungkin kalian ada pendapat-pendapat lain, mungkin boleh setuju, tidak setuju dengan hasil turnamen kali ini. Yes. Boleh ketik-ketik komen di mana? Kalian bisa komen di YouTube atau di fanpage Facebook ataupun Instagram @dendenpodcast. Kalian bisa tulis pendapat kalian di sana.
Dan juga jangan lupa untuk support podcast ini, bisa subscribe, favoritkan, share ke teman-teman kalian yang suka One Piece juga. Dan itu aja sih. Dan terima kasih udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Dan saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Den Den Podcast berikutnya. Dadah.